Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara, serta ibu-ibu yang kami hormati, marilah kajian tafsir Al-Quran Ibnu Katsir malam hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wa hasanatu bi asyri amsaliyah. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Wa qala man arada ayyatakallama ma'allah wal yaqra'il Qur'an. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, malam hari ini kita bisa hadir di dalam forum kajian tafsir sebagai manifestasi perwujudan kesiapan kita untuk menerima hidayah atau petunjuk, seperti yang selalu kita harapkan setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian pada surat ayat kedua oleh Allah dinyatakan dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah jalan yang lurus, yaitu itulah kitab yang tiada keraguan sedikitpun di dalamnya. Lah hidup kita umat Islam itu selalu satu, mengaca, kedua nampak tilas. Mengaca yaitu apabila kita melakukan peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau Nuzul Quran, ini semua adalah ngaca diri kita. Masihkah kita berada dalam posisi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini harus dipahami. Jadi apa arti kita melakukan peringatan kalau kita tidak ada perubahan sama sekali? Yang kedua, kalau kita ngaji, ini namanya nampak tilas, merunut bagaimana perjuangan Nabi, karena perjuangan Nabi itu semua dikodifikasikan, dikumpulkan dalam Al-Quran. Bimbingan menghadapi berbagai macam karakter manusia, musuh-musuhnya yang selalu memusuhi Islam, sudah diberi bekal oleh Allah, yaitu apa? Al-Quran. Nah, kita sedang berada mempelajari bagaimanakah kandungan isi surat Yasin ini dan petunjuknya menuju ke mana. Bahkan kita sering suka membaca surat Yasin, tapi kadang-kadang tidak mengerti arahnya, penggunaannya seperti apa. Bagaimana ketahui bahwa Nabi itu akhlaknya, sikap tingkah lakunya, karakternya yaitu Al-Quran. Dengan kita mempelajari, memahami Al-Quran, berarti kita ingin meniru bagaimana karakter Nabi dalam kehidupannya sehari-hari, baik di rumah tangga, di masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dengan masyarakatnya. Yang tidak kalah pentingnya bahwa Nabi tidak punya murid. Ya, Nabi tidak punya murid. Apa itu? Semuanya sahabat. Karena dengan posisi sahabat bisa curhat. Tapi nak murid wedi karo gurune. Tapi nak sahabat
Kalau ada apa-apa yang dihadapi selalu curhat atau lapor, ini macam-macam disebut. Contohnya ada seorang imam yang imami sholat membaca surat Baqarah. Pada sing imam punya pekerjaan memberi makanan kambingnya, lupa tidak diberi makan dulu, maka dia mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Memisahkan diri setelah dapat 1 rakaat, dia memisahkan diri, sholat diri lalu meneruskan tapi sudah menyendiri, itu namanya mufaraqah. Kemudian ada yang lapor, Pak Mu'ad, jenenge Mu'ad, imam itu Mu'ad bin Jabal. Tadi Pak Leman pulang dulu, Bapak contoh Pak Leman. Terus Mu'ad karena merasa imam kok ditinggal karo makmume, mesti rada tersinggung. Ku munafik. Itu spontanitas munafik. Terus orangnya Pak Leman lapor pada Nabi. Rasul, kok diarani munafik? Padahal guru-guru kula gak ada tanggilan apa? Tanggungan makani wedhus kula dereng kula bakani. Lah nak mangke jamaah kalau piyambake maca surat Baqarah minimal 1 jam. Berarti kan wedhus kula kaliren terus putih. Itu tak kandhanane nang cara ini yang tak senenane kan. Terus Mu'ad ditegur, aja gawe fitnah karo jamaah. Sing jamaah ki ana sing duwe keperluan, ana sing punya kegiatan macam-macam, ada yang anak-anak, ada yang orang tua. Maka sebaiknya nang imami paling-paling ya surat Wasamsi, Sabihis, Walaili atau apalagi sedai laili apa? Sedai laili kan? Ada lain, jadi laili atau apa? Al-Balad dan sebagainya. Itu nanti kita mau itu contoh Nabi yang negur juga dengan cara yang bagus. Nah, perlu diingatkan kalau kita datang terlambat jamaah, kok di kanan atau kiri masih ada shop yang kosong, nah dengan tidak masuk itu dianggap sholat sendiri, tidak mendapat jamaah. Ini harus dipahami. Dengan kalau datang harus melihat kanan dan ada shop yang kosong enggak? Shop itu barisan untuk keliru sikira gede. Shop niku barisan sing kosong dimasuki. Nah dengan gawe dhewe itu nilainya dengan betul jamaah. Sama dengan sholat sendiri. Ini harus dipahami betul di mana-mana kita selalu mengingatkan betul supaya tidak masyarakat kita, jamaah kita tidak mengalami kekeliruan niatnya jamaah sebelum untuk bala satu saja. Ini sekedar tambahan informasi. Baiklah, kita langsung pada masuk materi ayat ke 47. Baiklah, sebagai warming up kita baca Fatihah bersama. Bukan berarti tadi kan sudah baca basmalah. Sekarang baca Fatihah bersama. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekaligus mengoreksi bacaan. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah lahum anfiqu, itu
bacaan idhar safawi harus diputus. Sudah sama kan? Sudah ketemu kan? Qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Ingat-ingat, amanu anut'imu itu ada mat ketemu alif, dibaca panjang 3 alif, namanya mat jaiz munfasil. In antum illa fi dhalalin mubin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru lil ladzina amanu seperti Muhammad jaz'a. Jadi kalau kuat suatu ayat dibaca semua, satu nafas boleh. Ini yang harus dipaham, sekedar tahu saja. Artinya wa idza qila, dan apalah dikatakan, maksudnya diinformasikan atau dihasung atau dianjurkan, boleh. Lahum kepada umat manusia, anfiqu berinfaklah kalian semua. Anfaqa yunfiqu menjadi kata perintah anfiq karena jamak diberi wawu. Anfiqu berinfaklah kalian semua, bersedekahlah kalian semua, bantulah kalian semua, memberikan bantuan semua. Yang dibantukan apa? Yang mimma razaqakumullah, dari sebagian. Mim disebut mim tab'id, sebagian, tidak semua. Nah, diberikan semua itu namanya pemborosan. Yang dengan gaji memasca 5 juta, ada perintah infak sedekah kepada orang-orang fakir miskin atau gempa atau bencana, infakkan sebagian saja. Boleh 1 juta, boleh setengah juta, boleh 100, tapi tidak boleh semua. Ini harus dipahami. Ini namanya menjadi akan menyesal, menjadi masalah keluarga. Seperti Pak Polisi, Bu Polisi di Jawa Timur itu gara-gara uangnya habis, suaminya di borgol, gebyur gas, bensin terus itu karena apa? Uangnya habis, gajinya habis. Itu masalah rumah tangga harus betul-betul dijaga. Ini hanya contoh saja, bukan nyinggung-nyinggung siapa. Mencoba Pak Misik, jadi ini hanya contoh terjadi seperti itu. Bagaimana reaksi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman? Qala alladzina kafaru, menurut ahli nahwu ini tidak boleh berhenti. Royak kamu tidak berhenti karena jawabnya di kola ini. Ada misalnya jawabnya, ada fi'il syarat, ada fi'il jawabnya. Qala maka, reaksinya maka berkatalah orang-orang kafir, memberikan reaksi lilladzina amanu terhadap orang-orang yang
berinfak, karena yang suka berinfak itu biasanya orang-orang yang beriman karena ada harapan masa depan di akhirat kelak. Anut imu malau yasa wa atama, apakah pantaskah kami memberi makan orang yang jika Allah menghendaki mesti diberi makan Allah? Kan kita semua diberi rezeki Allah. Ngapain kita memberi infak? Kan semua manusia itu sudah dijatah mendapat rezeki dari Allah. Masuk akal enggak? Masuk akal. Nah, dengan kumpul mesti terpengaruh juga. Ini pelajaran bagi kita semua. Biasanya orang kafir, orang munafik, orang yang tidak suka sosial itu komentarnya, reaksinya seperti itu. Alah, wong podo-podo nyambut gawe. Dia sekolah yang podo malah dhuwur, sekolah dhuwur denane kok malah dibantu. Itu kadang-kadang seperti itu manusia. Kalau orang menghendaki kan dia dibuat kaya bisa juga. Biasanya wong ini wong sing apa? Sukses ekonominya, yang kaya-kaya. Mesti komentar seperti itu. Maka ini in antum ini ada yang mengatakan itu komentar dari Allah, ada yang mengatakan dari orang-orang yang beriman, bahkan ini dari orang kafir sendiri. Kalau kamu punya sikap seperti itu, in antum illa, kamu itu berarti pikiranmu nyeleneh, tersesat. Karena di wong sing apa, orang yang memberi infak bersedekah kepada orang yang kekurangan telah dikatakan tersesat. Sebab itu dijatah dijamin karo Gusti Allah. Kan kita semua sudah dijamin Allah. Ngapain kita memikir wong sing ora duwe? Itu pola pikir orang yang kafir. Ampun dikejauh ya. Itu pola pikir rendah. Karakter-karakter manusia ini semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ini harus dipahami. Seperti dengan moto Fatihah harus tahu bahwa tipologi manusia itu ada 3. Satu beriman, 2 menjadi orang yang lalai, bangkang, maghdub. Ada orang yang tersesat. Dia percaya tapi dengan cara bisa munafik, bisa juga musyrik. Itu kan cukup ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu selalu diingat bahwa karakter tipologi manusia itu seperti itu. Sampai kapanpun, dimanapun tipologi manusia, satu beriman, yang kedua dimurkai Allah karena tidak mengikuti perintah Allah, yang ketiga sesat. Itu karena apa? Tipologi manusia. Maka kita harus hati-hati. Masuklah ke tipologi yang pertama, yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dikomentari, kamu itu tersesat pikirannya piye? Wong podo-podo makhluk Gusti Allah, podo-podo kerja, podo-podo sekolah, podo-podo sama-sama. Kok dadak dibantu barang? Kok wis nanti kan diurusi karo Gusti Allah. Itu pola pikir manusia yang tidak beriman. Maka ada mengatakan bahwa ini adalah komentar Allah. Orang yang punya pikiran seperti itu namanya tersesat pikirannya. Apa semua ekonomi manusia atau rezeki manusia dijamin semua? Kan manusia punya jatah dalam hadis Nabi bahwa ketika manusia dalam kandungan ditetapkan rezekinya, ajalnya, umurnya, dan bejo serta silakannya. Ketika usia dalam kandungan berapa Pak? Ingat tak? 4 bulan. Itu ada hadis arba'in kan, diulang arba'in. Bahwa Nabi mengatakan salah seorang di antara kamu dalam proses kelahiranmu itu di dalam kandungan ibu selama 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Nah, pada waktu itulah 3 kali 40 hari namanya 4 bulan. Allah mengutus malaikat untuk menetapkan apa tadi ajalnya, umurnya, rezekinya, bojo silakane. Maka ada kiai yang ngajuke mengadakan namanya ngapati. Tapi tidak ada anjuran dari Nabi, yaitu hanya petunjuk bahwa proses kejadian manusia dalam kandungan seperti itu. Nah, mengada-ada Nabi orang umpama
Itu memang penting kan Nabi mengadakan. Ternyata itu menunjukkan bahwa orang kumpul suami istri itu harus berdoa dulu. Jadi dungane nalika apa? Proses ngumpuli, bukan dungane wis dadi lagi di dungan. Ini rata-rata seperti itu. Jadi pada waktu kumpul itulah dianjurkan berdoa. Pak Leman masih ingat doanya? Sehingga Pak Afendi. Bismika apa? Kok bismika? Allahumma Bismillah, Allahumma jadi binasatan, wa jadi binasatan, ma royak tanah. Itu diajarkan anak-anak. Ya Allah jauhkanlah kami dari mengikuti setan. Jadi bukan karena nafsu, tapi tujuannya yaitu kewajiban kita dengan istri yaitu dikumpuli. Karena dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum, terus ya, wa antum libasul lakum. Istri-istrimu itu pakaianmu. Namanya pakaian berarti dipakai. Kamu pun jadi pakaian istrimu. Tidak, istrimu itu ada tanda-tanda ingin memakai, ya kamu harus tanggap sampai seperti itu. Di ayat yang lain surat Al-Baqarah dikatakan lagi, nisa hukum harsul lakum. Istri-istrimu itu ladangmu, ladang. Faktu karhakum, maka wong dulu ngarana apa? Ladang tiga pakai. Apa Pak Haji? Ladang tiga pakai garapen. Maksudnya diolahlah ladang itu sampai seperti itu. Jadi itu perintah Allah. Maka nikah juga perintah Allah. Tidak boleh orang membujang selamanya. Ini namanya tambahan wawasan. Kita kembalikan pada surat Yasin ayat ke 40, sekarang 48. Karena selalu diberi informasi bahwa apa yang kamu amalkan besok di akhirnya akan ada hari kiamat. Berita hari kiamat itu sejak zaman dulu sudah ada. Sebab pada waktunya nanti dunia ini pasti akan kukut. Kukut itu apa? Kukut apa Pak? Tutup, rampung, beredar, sudah tidak ada lagi dunia. Tapi kapan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita mengumpulkan bekal saja. Lah mereka nanti kandani ngono, kandani nak ramai ikuti petunjuk agama, nanti di akhirat kelak nanti tidak akan rugi sendiri. Maka mereka menjawab, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kuntum izhar, kuntum shadiqin. Monggo. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ulangi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, dan mereka berkata, komentar, nantang terus lagi. Gigi mongso Bapak gigi mongso. Rasroto, sidik-sidik kiamat, katanya ada siksa. Nah, orang yang berdosa akan mendapat siksa. Mata ladal waktu, kapan datangnya janji atau ancamanmu itu? Kapan saja? Aku tak weroh. Terus lagi. Kuntum, jika memang kalian betul-betul shadiqin, benar. Kalau memang benar omong kamu, kapan datangnya kiamat, kapan datangnya siksa, kapan datangnya bencana, dan lain sebagainya. Jadi nantang, itu sikap orang yang kafir. Nah, kalau mereka dipahami, jadi ketika baca surah Yasin, menyadari, ya Allah, jangan-jangan aku termasuk orang yang punya karakter seperti ini, ngarep-ngarep tekani kiamat.
bisa juga terjadi itu karena tidak yakin. Nah, keyakinan itu kadang-kadang mengalami seperti air laut, pasang surut. Nah, iman itu seperti itu, kadang-kadang sergap, kadang-kadang malas. Arab jamaah kadang-kadang rajin, wah badannya double, kadang-kadang sok malas, aras-arasan. Itu watak manusia, karakter seperti itu. Dibuatan namung sing makmum, imamnya kadang-kadang kadang-kadang katanya Pak itu kalau terjadi seperti itu tergoda setan ya? Apa? Orang kita selalu diganggu oleh setan. Mula nalika arep salat wae jenengan kan maca au maca boten a'udzu billahi minasyaiton. Maca ndak? Ketika setelah doa kita kan dianjurkan doa ta'awudz. Maksudnya agar dalam sholat itu kita tidak diganggu terus oleh setan. Bisa ganggu lewat silet, jadinya apa? Tut. Bisa juga bisa diganggu oleh yang lain. Maka kalau ada orang sholat itu sebaiknya tidak ada suara apa-apa. Nah itu yang salah paham tuh kena agak motor hadis malah sholat sunat. Nah itu namanya kontras. Tidak boleh Medina. Nah, nawang lagi kayak ngaji ngene tidak boleh ada orang sholat yang dia sholatnya tidak khusyuk. Maka di sinilah letaknya kita menggunakan metode tidak ada puji-pujian yang keras. Silakan datang puji-pujian sendiri dalam hati. Alhamdulillah. Kalau keras itu yang sholat sunat apa tahiyyatul masjid atau qabliyah pasti itu suara yang puji-pujian itu akan mengganggu konsentrasi dari yang sedang sholat sunat. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan kok. Nah, di sana-sana kan ada itu di kampungnya Pak Leman yang puji-pujian kan ada kampungnya Pak Misik Pak Leman Sajidi. Nah, itu karena apa? Di lingkungan masjid rano sing iso ngaji. Mau kanggo rutin jamaah dong. Sehingga dianggap itu benar. Kan ben rame, alasannya syiar. Pada itu yang sholat menjadi tidak konsentrasi karena diganggu oleh suara. Begitu juga ngaji pun kita pas ngaji Quran di masjid kok ada orang sholat dipelankan ngajinya. Atau yang sedang dekati yang lagi ngaji jauh kalau baca sholat ngajinya dipelankan sehingga tidak terdengar oleh yang sedang sholat. Ngerti Nabi ketika ngimami ada makmum yang baca Fatihah keras, habis sholat ditegur siapa yang nyanyi saya tadi, nyanyi tahu. Jadi imam lagi maca malu-malu itu imam kerungu itu saja tidak boleh. Ini termasuk etika sholat seperti itu. Kami jelaskan mumpung kelingan karena pas untung kan tidak porsinya porsi fikih itu sekedar tambahan saja. Jadi inilah ngaji komprehensif semuanya disinggung. Tapi kadang-kadang ya saya ngaji tafsir kok kabeh di itu ya serba salah, manusia serba salah. Jadi itulah ilmu seperti itu kan dimau. Jadi kadang-kadang orang hidup itu nantang, informasi Al-Quran yang disampaikan itu ditantang mau iya toh. Dalam dunia modern masih ada. Pernah dengar enggak? Katanya di besok setelah mati ada kehidupan yang lebih nyaman, lebih nikmat, bahagia. Wong dekne dhewe urung tahu nglakoni. Ada enggak seperti itu? Banyak. Nah, itu contoh saja. Aneh kan? Padahal itu Al-Quran sudah menjelaskan zaman biyen bahwa hidup nanti akan pada waktunya akan berakhir dan orang hanya akan mendapat tempat dua, satu surga, satu neraka. Tapi masih ada zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Itulah karakter manusia, psikologi manusia terhadap
agama. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Monggo. Ma yanzuruna illa kurang lagi. Perlu dipahami rasa nantang urusan gigi mongso. Kalau wong mendaki pirawene iki apa? Mayang guna mereka itu sebetulnya tidak menunggu lama-lama. Yang ditunggu itu hanya illa sayhatan kecuali teriakan. Sekali teriakannya malaikat. Teriak, wah langsung hancur semua. Itu kalau Allah menghendaki. Jadi orang usah diharapkan cepat-cepat, tapi pada waktunya pasti. Ta'khudhuhum akan menimpa kepada mereka teriakan atau pekian yang keras itu akan menimpa kepada mereka. Wahum sedangkan kondisi mereka yang khisimun sedang bertengkar, sedang bercengkrama, sedang berembugan, sedang tawar-menawar di pasar, tiba-tiba ada gempa yang hebat. Jadi kita sudah diberi pelajaran fenomena-fenomena alam itu sudah banyak, tapi manusia kadang-kadang tidak sadar. Itu rata-rata seperti itu. Nah, kalau sudah jatuh baru merasakan. Tapi kalau hanya diberitahu saja, diberi peringatan, contoh saja. Nabi itu tidak pernah dusta, jujur. Nanti diceritakan. Muhammad saya bilang besok akan ada gempa, percaya enggak? Percaya karena kamu alamin. Tapi datang Pak Lie malah ngeceh, ngumpul ke wong pirang-pirang mengarep di omongi sing koyok ngono kuwi. Gara-gara itu akan merubah tradisi nenek moyang. Aja ngandel. Tabarlah ke Muhammad, celaka kamu ngumpul ke wong akeh kaya ngono wong arep diceritani kiamat. Tabarlah ka. Ya Allah melindungi hambanya yang namanya Muhammad terus diwalik tabat yada abi lahabi wal sing celaka justru sing ngomong kuwi. Mula aja nganti ndongake celaka pada orang lain. Ini perlu dipahami. Ta'khudhuhum yang akan menimpa Pak. Sebenarnya ta'khudhu itu mengambil atau memegang pada mereka, yang menimpa kepada mereka. Bahwa yang sedangkan mereka sedang bercengkrama atau bertengkar atau bisa juga sedang sidang di sidang KPK atau sidang MK atau sedang atau di rumah sedang tidur-tiduran, sedang masak dan sebagainya. Yakin sebenarnya seperti itu. Jadi sedang bercengkrama atau berdiskusi atau padudon, sedang padu. Wong padu disingkat dari sikile papat. Ya apa? Kayak di sikile papat tidu. Itu salah, disalah kita. Padu itu padudon itu bertengkar. Sedang bertengkar, tiba-tiba datang waktunya kiamat. Dan awal yang menurut karena begitu mendadak datangnya. Contoh aja yang dekat. Anaknya siapa itu dari Magelang, Kiai Solihun, rombongan pergi ke mana di jalan tol, kecelakaan, keluarga meninggal. Kan dari rumah kan senang-senang itu. Ini contoh saja. Tapi kita tidak berharap seperti itu. Jadi kalau orang mendaki kondisi senang-senang, tiba-tiba ini contoh saja. Jadi menyontohkan ayat berapa ini? 49. Kalau orang mendaki pirawene bisa juga terjadi
maka apik mulia jadi mayit, itu bisa terjadi. Maka kalau pergi itulah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah ila rabbina lamunqalibun. Itu doanya dalam kalau naik kendaraan dia sebagai pasrah kalau berjalan. Kalau sudah kondisi seperti itu, maka posisinya bagaimana? Fala yastati'una tahu jangan tahu tapi tahu, ingat fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Monggo. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Lagi. Fala yastati'una, maka mereka tidak mampu. Nah, terus lagi ora sempat. Ya, artinya kan istilah kan mampu. Ora sempat tausiatan berwasiat. Di masalah harta, masalah karena mendadak tadi sehingga tidak sempat untuk berwasiat kepada keluarganya. Bahkan tidak sempat pulang pamit kepada Yafi'ila alim, belum pulang sudah pulang lebih dahulu. Ini namanya pulang ke rumah, boleh pulang ke rumah tua. Ini kondisi real. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, marilah petunjuk Allah surat Yasin ini dipahami betul-betul, bukan untuk orang mati, tapi untuk hidup kita. Boleh dengan maca Yasin, bar maca Yasin dongake wong tuane atau dongake keluargane boleh. Tapi tidak perlu dikirimkan pahalanya, itu salah kaprah. Jadi setelah donga dengan kan dekat dengan Allah karena maca Yasin, terus akhirnya berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, terus dosa saudara kami dan sebagainya. Ini contoh saja. Karena hatinya memang cukup simpel. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah atas orang yang akan mati di antara kamu dengan bacaan ya Yasin, akan mati. Tapi menurut sing nafsiri nak wis mati itu namanya salah pasang. Tapi wong wis percaya ya terserah. Tapi sebetulnya yang bagus itu orang yang akan mati dibacakan Yasin agar keluarnya nyawa lebih mudah, insya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, ini adalah berusaha untuk memahami ayat-ayat yang ada dalam Quran sehingga betul-betul ini sebagai hidayah tunjuk Allah kepada kita semua, sehingga kita mampu menjalankan agama dengan ilmu. Kita akhir bersama dengan bacaan alhamdulillah.